Bapak kamu udah lama nggak ngasih sesuatu ke saya. Suaranya agak sedikit, wah, kalau dikatakan merinding sebenarnya. Itu dalam mediasi itu seperti itu. Bapak kamu yang mengorbankan kamu, Asep. Bapak kamu yang mengorbankan kamu. Itu sampai 3 kali diulang. Hutang dibayar nyawa. Bapak kamu nggak ada, kamu juga harus nggak ada, Asep. Jadi ngomongnya Asep. Saya ngeliat almarhum bapak, almarhum mama, itu posisinya ya, yang saya sampai nangis kan. Bapak, mama, tapi saya gak bisa ngomong bapak, mama, cuma bapak, mama gitu. Tapi posisinya apa, Kak? Dibelenggu. Dibelenggu? Dibelenggu kakinya. Tahu nggak yang ngebelenggunya apa? Di pojokan paling jauh saya lihat, ujung agak sebelah pojokan, dia kan rumah saya itu agak lorong. Itu sosok hitam tadi yang pegang rantainya. Tahu nggak, Kak, aku kebangun tuh sama apa? Ada satu tetesan ke mata sebelah kanan, tapi ke bawahnya gak ke mata banget, kayak tlek gitu, kayak ada air bocor gitu. Pas saya buka gini mata, Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Selam. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita pengalaman yang benar-benar berkesan ataupun benar-benar epic banget nih. Dan kali ini gue masih ada di Bandung dan sudah kehadiran seorang narasumber yang benar-benar ingin membagikan suatu pengalaman di dalam kehidupannya. Ini benar-benar horor banget, kalian harus simak video ini sampai habis. Langsung aja gue sapa narasumbernya pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Novan. selamat malam, Kak. Kang, terima kasih nih Kang, sudah hadir nih dan mau membagikan sebuah kisahnya. Sama-sama, Kak. Asalnya dari Bandung mana nih Kang? Kebetulan saya lahir di Bandung, sedikit pelosok ya, bisa dikatakan tuh daerah atas gitu, Bandung atas gitu. Cuman karena dikasih dari sana, akhirnya sekarang ya tetap di Bandung. Oke, tapi tempat yang berbeda ya? Betul. Oke. Saya kesibukannya lebih ke arah ini sekarang, ke WO sekarang. WO, Wedding Organizer. Betul. Oh, apa tuh Kang? Boleh dibagi-bagiin buat temen-temen nih yang yang berdomisili di Bandung yang pengen make WO Kang Novan? Boleh. Jadi kalau yang pengen untuk setelah Lebaran nih kan sekarang lagi berjalan bulan puasa kan, Kak. Pengen Lebaran, pengen ada event hajatan atau misalkan kawinan atau gimana, ya bisa langsung ke saya gitu. Oke, alamatnya di mana tuh? Di Jalan Pasundan, Kak. Oke, nama WO-nya? Dance Tika Pratama. Dance Pratama Wedding. Maaf, Dance Pratama Wedding. Oh, Dance Pratama Wedding. Betul. Oke, mungkin bisa di sini nih ya, nggak tahu di mana gitu. Dan harganya mungkin bisa langsung tanya aja. Oke, dan dan Instagramnya juga. Oke, dan bener-bener worth it lah harganya. Betul. Oke, Kang, ini kan cerita sebuah pengalaman yang bener-bener nggak bisa dilupain. Dan kalau misalnya gue pun ada di posisi lu, wah gue bakal dendam banget dan bakal membagikan sebuah fakta yang apa sudah terjadi. Tuh, mungkin ya kalau misalnya gue ada di posisi lu nih Kang. Tapi kan dengan ketabahan yang lu punya dan adik lu yang punya, ya semuanya itu ya diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semua itu bakal berbalik dan ini benar-benar nyata. Betul. Itu yang saya mengalami sendiri. Oke, mungkin ditahan dulu nih Kang. Boleh. Penonton semuanya udah penasaran nih sama ceritanya Kang Novan. Kalian bisa tonton video ini sampai habis dan buat kalian semua yang punya cerita horor
dan ingin membagikan sebuah kisahnya, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kang Novan, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, Kita mulai. Awal mula dari semua kejadian yang saya alami gitu ya, itu berawal dari pertama kali ibu saya itu sakit gitu di tanggal 28 November 2022. Oke. Gitu. Nah, di sini tuh ada kejanggalannya di mana emang sih sebelumnya masih banyak tuh kejanggalan. Cuman saya orang itu emang agak sedikit cuek gitu. Cuek dalam artian ya udahlah gitu. Karena kan emang pribadi saya kan dari kecil emang dikatakan ya orang-orangnya sensitif gitu. Orang sensitif, termasuk orang sensitif gitu terhadap segala sesuatu berbau supranatural gitu. Karena ketika awal mula dari situ mendapatkan kabar ketika saya kerja itu posisi kerja di Padalarang tuh. Itu kan jauh kan dari rumah. Dapat kabar ternyata orang tua jatuh. Posisi jatuhnya itu emang menurut saya itu emang gak wajar gitu. Karena tuh emang gak hujan, terus tanahnya datar, itu lagi ngejemur tiba-tiba katanya ada yang dorong. Gitu. Katanya ada yang dorong dan itu kata adik saya sih yang bilang. Gitu kan. Dan saya tuh di situ agak terkejut kenapa gitu. Tiba-tiba ya stroke gitu. Stroke. Karena kan ibu saya punya darah tinggi di situ. Ya. Nah setelah dari situ saya kepikiran kan sebagai seorang anak pasti kepikiran nih. Pasti. Betul, apalagi kerjanya kan sebagai sales yang harus ditarget. Iya. Udah tekanan dari supervisor, tekanan dari sana sini, gitu saya nyari customer gitu kan. Belum orang tua sakit, banyak banget. Nah ketika 3 atau 4 hari ibu saya masuk rumah sakit tuh kan, kondisinya itu dimana saya mengalami namanya sleep paralysis atau bahasa ininya mah rep-rep lah. Tapi dengan mimpi yang menurut saya tuh ya emang ini baru pertama kali mimpi ditunjukin dalam satu tempat yang emang gelap tapi di tengah-tengah itu ada cahaya. Cahaya ini tuh jadi menunjukkan samar-samar kok ada seorang bapak-bapak gitu kalau di belakang ya. Terus di tengah-tengah itu ada suara tangisan bayi gitu. Tapi saya nggak bisa ngedekat gitu. Jauh banget gitu, kayak jauh di dekat-dekat gitu kan. Kok ini mimpi tuh kayak apa gitu kan. Saya sadar itu mimpi itu gitu. Terus pas kebangun itu gak bisa gerak sama sekali. Tapi ketika bangun tuh suara tangisan tuh tetap kedengar dalam telinga gitu. Oh masih ada? Masih ada. 5 menit kemudian itu. Setelah aku bangun dari sleep paralysis tuh dalam mimpi itu benar-benar kayak langsung kayak napas gitu. Kok masih ada suara bayi? Ini suara alarm kah atau suara apa gitu kan? Oke. Nah setelah dari situ ibu saya pengen ke rumah sakit. Sebenarnya ibu saya udah teriak-teriak gak mau di rumah sakit kan. Setelah berkunjung ke rumah sakit gitu kan. Dulu kan ngekos tuh di Padalarang kan. Nah sekarang kan jadinya lebih ke pulang pergi kan dari Padalarang ke Bandung, Padalarang ke Bandung gitu kan. Melihat kondisi seorang ibu kan di rumah sakit seperti apa gitu. Nah di sini tuh yang jadi saya heran itu adalah mimpi itu ada setiap, kalau dikatakan kalau dihitung 2 minggu sekali itu mimpi selalu ada. Pasti ada. Kalau gak salah tuh tanggal 28 November tuh malam Kamis atau malam Jumat ya saya lupa lagi. Dan itu mimpinya pas ketika ibu saya jatuh itu. Mimpinya itu gitu. Dan itu mimpinya sama seperti itu. Kok ini mimpi berulang lagi gitu kan. Nah, di sini nih petunjuk pertama itu adalah seminggu sebelum mamaku meninggal. Jadi setelah dari 2022 kan berjalan tuh ke akhir tahun, awal tahun memasuki awal tahun 2023, tepatnya seminggu sebelum mama saya meninggal, itu mama saya ngasih petunjuk ke saya. Kan kata orang tua dulu tuh bilangnya ya kalau orang mau meninggal tuh pasti ada aja gitu kan, kayak sesuatu yang emang mata batinnya kebuka gitu. Ngelihat apa gitu kan. Nah ini mama saya tuh dia teriak-teriak gitu. Setiap malam tuh teriak-teriak. Pengen berjemur di jam 12 malam. Pengen berjemur pakai kursi roda jam 12 malam. Posisinya ibu itu ada di mana? Di kamar, di rumah. Dia udah pulang dari rumah sakit itu. Posisinya. Oke. Kan dia gak mau di rumah sakit nih. Jadi dia pengen pulang. Gitu. Apalagi kan posisi rumah saya tuh di sana tuh tangga ya. Dikatakan tangga 1000. Terus itu yang ngegotong tuh biasa warga waktu itu.
Katanya ya, karena kan saya tahunya ibu saya udah di rumah, mama saya itu. Gitu kan. Nah, ketika di rumah saya berkunjung, itu ibu saya posisinya itu adalah dia teriak-teriak, terus saya datengin ke kamarnya. Itu posisi kamar itu jadi pakai triplek kan. Di rumah di kampung tuh pakai triplek, jadi kedenger tuh ke kamar saya juga kan. Saya datengin, ada apa mah? Saya bilang kayak gitu. Itu katanya, itu yang mau nagih janji. Dia nunjukin ke pojokan. Terus saya sering mending kalau nyerita ini. Terus saya nyerita ini merinding. Itu yang menagih janji. Pojokan siku-siku kamar? Ya, siku-siku kamar. Saya lihat ke arah, tiba-tiba saya ke belakang, itu ada. Tahu yang belum berwujud itu hitam semua. Hitam. Saya sampai nggak bisa. Speechless lah, nggak bisa. Langsung istighfar dalam hati. Udah, gitu. Udah mah. Sadar gitu. Itu yang menagih janji, hati-hati katanya. Dari bapak kamu. Saya kaget. Saya nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Mulut sama badan tuh kayak terpisah, nggak bisa gerak gitu. Kayak tiba-tiba kesadarin sama adik saya datang ke kamar. Ada apa? Katanya. Enggak dek, ini cuma barusan ngomong sesuatu tapi aneh. Udah biarin lah, mama lagi sakit. Akhirnya mau saya tidur lagi. Nah, besokan harinya saya lanjut lagi beraktivitas kan. 3 hari setelah berkunjung, jadi 4 hari sebelum mau meninggal kan. Itu saya dimimpikan lagi, tapi posisinya saya agak sedikit bisa mendekat tuh ke arah cahaya itu. Kalau sebelum-sebelumnya samar kan. Masih samar, gak bisa ngedekat, saya ngedekat tuh. Ini kok sosok semakin jelas gitu, ini kayak bapak-bapak berkumis gitu dalam mimpi itu kan. Tapi bayinya itu kayak aku kenal gitu. Tapi masih samar-samar di situ kan. Setelah itu beres, udahlah gitu mimpinya, kok kayak bosan aja gitu mimpi itu terus gitu. Nah, setelah dari situ pada akhirnya 4 hari kemudian saya dikabarin bahwa ibu saya meninggal. Tepat tanggal 30 Januari. Gitu. Dan di situ sedihnya adalah harusnya saya kan sebagai anak laki-laki pertama ya ini pengennya tuh mengadankan gitu kan. Tapi cuma di sini ya karena posisi saya lagi kerja nih, pas ketika datang itu pastinya udah gundukan tanah. Udah gundukan tanah dengan bunga gitu. Nah, di sini nih ketika saya ngedeketin makam ibu saya menangis, banyak kerumunan orang kan. Bayangan hitam itu yang tadi di kamar ada di pojokan deket pohon. Kalau saya nyeritain itu agak sedikit berinding. Ini pemakaman itu. Itu di pemakaman itu sosok hitam itu ada. Itu yang ngebuat, itu apa sih gitu. Kok ada mulu dari pertama ibu saya bilang itu yang nagih janji. Terus ini ketika ibu saya meninggal gitu. Ini posisinya lagi berduka loh gitu kan. Kok ada yang kayak gitu kan. Udah di skip aja gitu kan. Nah singkat cerita ya. Jadi ketika selama setahun setelah ibu saya perjalanan meninggal, itu dari tanggal 30 Januari sampai ke bulan November lagi ini kan kasusnya kan, itu saya bermimpi terus seperti itu. Itu berulang. Kalau orang logikanya kan kalau orang biasa, kalau sekalinya mimpi itu nggak akan pernah diulang lagi gitu. Nah pada akhirnya tepat tanggal 28 November, itu di hari yang sama ketika ibu saya jatuh, bapak saya masuk rumah sakit. Pas setahun. Bapak saya itu masuk rumah sakit. Katanya sakit diabetesnya naik lagi. Gitu. Nah ketika besoknya itu saya sama adik saya tuh langsung menuju rumah sakit. Rumah sakitnya itu daerah Ujung Berung. Gitu. Nah ketika berkunjung ke rumah sakit itu yang anehnya itu adalah bapak saya ini kayak pas saya datang tuh ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Ngobrol gimana? Ngobrol gini aja kayak ulah kalau bahasa Sunda, kalau dalam arti Indonesia itu kayak jangan itu anak saya katanya. Di situ kayak kata adik, si bapak ngomong apa? Itu coba dengerin ngomong apa. Misieun katanya atau takut gitu katanya. Setelah dari situ bapak ngelihat ke arah kiri, nengok kita berdua, nangis. Tiba-tiba nangis. Nah, kita peluk tuh berdua, kita kasih doa. Aku sama adik aku berdoa kepada bapak di situ kan di rumah sakit. Nah setelah berdoa dari situ kita pulang tuh, pamit pulang ke keluarga yang di sana. Karena kan masih ada kerjaan kan yang belum bisa ditinggalkan gitu kan.
Setelah dari situ berjalan kan 28 November ke Desember tuh ke bulan Desember itu posisinya adalah masih di rumah sakit tapi masih kontak tuh ke adik saya, keluarga di sana kan kondisinya gini. Nah, tepat pada tanggal 27 Desember itu bapak saya tiba-tiba katanya nggak ada di rumah sakit di kamarnya. Hah? Nggak ada. Posisi semua terlepas si impusan. Tiba-tiba ada di parkiran. Berdiri katanya depan pohon. Parkiran rumah sakit. Itu kan posisi rumah sakitnya bukan rumah sakit gede ya, jadi kan rumah sakit swasta yang emang ruangan sama parkiran tuh kayak biasa gitu. Jadi kayak ini parkiran tiba-tiba langsung ini kan, kalau yang lain kan ada tahap-tahapannya kan, ini enggak, dia cuma parkiran sama di situ di parkiran. Jam 12:30 itu keluarga yang di sana ngabarin. Saya kaget dong sama adik. Katanya dikirimin video tuh waktu itu kan. Ke adik saya dikirimin video, kok bisa katanya gitu kan. Terus dia bilang kata gini yang terakhir kali keluarga sana dengar itu adalah Asep. Sedangkan di keluarga kami kan nggak ada yang namanya Asep. Gitu kan. Nah, singkat cerita nih, lanjutlah ke akhir tahun. Di tahun awal mulai tahun 2024 nih. Saya tanggal 3 kalau nggak salah tanggal 3 Januari itu mulai didatangkan lagi mimpi itu. Tapi posisinya adalah sosok yang tadi bapak-bapak itu jelas banget sekarang. Itu adalah bapak saya. Hah? Jadi gini, kan waktu awal samar-samar nih mimpi ini. Ada sosok bapak-bapak lah sama bayi. Ini saya bisa ngedekat nih. Posisinya udah bisa ngedekat nih dalam mimpi ini kan. Bisa ngedekat, di ruangan masih gelap, posisinya masih sama. Ada lilin kan percayanya ada lilin nih. Saya ngedekat, suara tangisan bayi masih ada. Itu dalam mimpi itu saya kata banget itu bapak saya gitu. Bapak saya lagi megang bayi dan bayi itu ternyata adalah saya. Lah, waktu kecil. Itu merinding kalau di dalam mimpinya tuh kalau digambarnya seperti itu. Jadi kayak dalam mimpi ini tuh ternyata bayi itu adalah saya. Dan tahu nggak di dalam bayi itu diapain? Itu dikasih tanda bintang pakai darah ayam cemani. Dalam mimpi itu. buat apaan? Nah, jadi saya kurang tahu kan di sini kan. Kebangun lagi. Di situ saya udah mulai kayak kesemutan tuh kaki. Dari setengah badan ke bawah tuh kayak udah nggak ada rasa gitu. Kayak kok tiba-tiba gini gitu kan. Nah, setelah itu kan berjalan nih. Mimpi itu sama seperti itu. Sekarang jadi agak naik level lagi nih mimpinya. Udah tahu nih ternyata itu bapak gitu. Ini petunjuk apa lagi nih gitu kan. Kan udah minta maaf, udah dimaafin waktu ke rumah sakit kan. Didoain udah waktu itu kan waktu berkunjung kemarin ke rumah sakit sama Ade. Nah di sini tuh yang jadi pertanyaan ini ada apa, kenapa gitu. Kok setiap tahun ada gitu kan kasarnya. Nah setelah dari mimpi itu majulah ke bulan Februari ini. Nah ada kabar tepat di tanggal 25 Februari itu bapak saya meninggal. Dan saya dengar nih ya dari keluarga yang di sana yang ininya gitu kan, sebelum meninggal tuh satu kata yang diucapin itu Asep lagi katanya. Jaga si Asep, kata terakhir itu. Saya kan di situ bertanya-tanya, Asep siapa sih gitu kan. Pas nih keluarga aku coba cari-cari kan, gak ada yang namanya Asep gitu kan. Siapa nih Asep gitu kan. Nah setelah bapak saya meninggal nih kan, kejadiannya itu adalah setelah 3 hari bapak saya meninggal, saya kan izin tahlilan tuh. Kan kalau hari pertama, hari kedua saya ikut tahlilan kan. Itu gak ada kejadian apa-apa. Jadi hari pertama, hari kedua gak ada kejadian apa-apa. Dari ketiga saya izin kan. Itu sahabat saya yang selama ini, sahabat saya dikatakannya, dia ini yang emang ngasih pekerjaan ke saya gitu kan. Jadi dianggap kayak keluarga lagi gitu kan. Itu anaknya khitanan kan, jadi kayak gak terlalu besar acaranya, cuman syukuran gitu. Jadi di tanggal 1 Maret posisinya acara hajatan kan. Jadi acara hajatan seharusnya itu acara orang yang benar-benar sukacita ya kasarnya kan, lagi syukuran, lagi enak-enak, lagi pada ketawa-ketawa, terus ada yang menikmatin hidangan gitu kan. Di sini yang saya rasain itu adalah tiba-tiba ada yang
apa ya, saya lagi duduk nih, posisi saya itu di belakang. Jadi saya tuh kan emang yang menyediakan makanan dari dapur ke tempat tengah-tengah gitu kan, di karpet itu kan kumpulan. Jadi saya posisinya agak dekat ke dapur kan. Di sini ada sahabat saya sebelahnya. Itu kan sofa tuh agak gede sebelah saya di sebelah sini. Nah, itu pertama kali ya seumur hidup gitu ya saya selama ini, itu tiba-tiba ada tangan tek ke pundak. Tangan hitam Ke pundak saya. Tek gini. Terus saya gini kan, kalau mata kan kalau saya lihat ke depan ini kiri kanan kelihatan gini kan. Saya nggak bisa gerak. Ini apa gitu. Tiba-tiba kalau di depan kan pintu, di depan tuh pintu, harusnya angin ke sini dong. Ini ada angin yang kayak nembak langsung masuk ke dalam. Ke dalam ini, telinga. Cet gitu. Itu benar-benar kayak, ini posisi masih ada tangan, tiba-tiba ada angin. Terus ada satu kata yang bisa dikatakan ini, saya sebenarnya malas ngomongnya sebenarnya, ini tuh, kamu harus ikut dengan bapak kamu. Itu ubun-ubun kayak ditarik kan. Ini dari ubun-ubun ini kayak ada getaran, itu kayak mau ditarik gitu. Terus saya gini ke teman saya, pegang pundak, lihat. Saya begini ke getaran. Saya kejang. Gerak kanan-kanan semua. Terus itu saya posisi sadar loh. Saya posisi sadar tapi badan gerak sendiri. Iya. Sampai gak bisa bernapas. Saya inget tuh. Ketika posisi saya kejang itu. Tiba-tiba orang tuh yang tadinya ketawa-ketawa. Itu berubah jadi teriakan gitu. Minta tolong. Ada yang minta panggilin ustadz gitu. Ini kenapa gitu. Ada yang nangis anak-anak. Terus ada yang nangis juga gitu kan. Sahabat aku sendiri sampai kaget gitu kan. Itu aku posisi di sofa. Benar-benar kejang Kak. Kalau dalam istilah medis sih disebutnya kejang vokal katanya, kejang setengah sadar. Jadi sadar karena masih ada tapi badan masih bergerak gitu kan. Terus saya ngerasain sampai tiba-tiba dibacain Yasin. Dibacain Yasin sama orang-orang yang tadinya berkumpul. Tapi saya masih kejang. Sampai ingat saya tuh ada Pak Ustadz yang ngasih minum gitu. Tapi saya nggak bisa minum karena posisi saya tuh emang bener kejang. Akhirnya ketika dibacain Yasin beres itu saya selesai. Beres, tapi saya orangnya kayak orang bingung. Tahu nggak apa Kak? Saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Even saya kayak orang bingung. Kayak orang kayak nggak bisa ngomong sama sekali. Bahkan disuruh ngetik pun di handphone sama ditulis itu aku nggak bisa. Mau ngetik apa gitu kan? Aku tuh minta, kalau nggak salah aku di situ pengen minta pulang. Maksudnya pulang tuh dalam artian aku bawa aku ke rumah sakit gitu. Takut ada apa-apa nih. Aku bikinnya masih logika dulu kan. Bawa aku ke rumah sakit gitu. Tapi mungkin karena orang sekitar tuh nggak tahu apa yang diomongin sama aku. Dan apa kemauan aku bilang pinjam HP gitu. Aku mau ngetik. Tapi aku nggak bisa ngetik. Tangan aku tuh nggak tahu ngetik kemana gitu. Kayak typo gitu tulisan itu semua. Saya tiba-tiba mendadak gak bisa ngetik. Tiba-tiba mendadak gak bisa ngenulis. Gak bisa ngomong dan semua tuh kaku. Ini semua sebelah muka aku tuh kayak gak ada rasa. Tahu kan kayak orang stroke ringan. Gitu kan. Orang mana di umur, tahun kemarin saya umur 29 tahun. Orang 29 tahun kena penyakit seperti itu. Awalnya kan. Itu miskomunikasi sebenarnya. Jadi ketika pas ke posisi seperti itu, saya tuh pengennya ke rumah sakit. Dan ternyata sahabat saya dan keluarganya mengajak saya ke rumah kakak ipar saya. Saya kan nggak mau ke sana gitu. Bukan ke situ, maksud saya tuh pengen teriak ngomongnya ke sana. Saya tuh pengennya ke rumah sakit aja gitu. Tapi kan saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Ketika dibawa ke rumah sama sahabat saya sama keluarganya, dibawa ke rumah. Itu saya yang pertama kali datang itu adalah di depan rumah. Itu ada satu sosok yang waktu pernah datang ke makam ibu saya juga gitu. Jadi ketika di makam ibu saya datang, itu sosok itu ada. Cuma sekarang bentuknya udah mulai agak sedikit jelas. Yang tadinya cuma bayangan hitam, sekarang jadi kayak ada bentuk, cuman mukanya masih samar. Depan pintu itu. Depan pintu rumah. Tiba-tiba hilang kayak asap gitu ke atas. Akhirnya saya datang tuh.
Di sini yang saya sayangkan adalah reaksi dari keluarga saya sendiri gitu. Dari kakak ipar saya sendiri sebenarnya. Ada dari kakak dan dari kakak kandung saya juga kan. Ketika datang itu, saya tuh yang kepengen tuh ya pengennya masuk bawa saya ke rumah sakit gitu. Nah di sini nih, ternyata saya malah dibukain mata batin. Jadi dibukain mata batin gitu. Di situ tuh kayak seolah-olah mata batin saya kebuka. Akhirnya saya melihat almarhum bapak sama almarhum mama. Dibukain sama siapa? Kurang tahu saya. Ketika saya pulang ke rumah mata batin saya kebuka aja total. Saya ngeliat almarhum bapak, almarhum mama. Itu posisinya ya, yang saya sampai nangis kan. Bapak, mama, tapi saya gak bisa ngomong bapak mama, cuma bapak, mama gitu. Tapi posisinya apa kak? Dibelenggu. Dibelenggu? Dibelenggu kakinya. Tahu nggak yang ngebelenggunya apa? Di pojokan paling jauh saya lihat ujung agak sebelah pojokan. Dia kan rumah saya itu agak lorong. Itu sosok hitam tadi yang pegang rantainya. Ini kedua orang tua lu? Iya. Saya sampai nangis. Saya jadi lagi kejangnya kak di rumah. Sampai kakak saya sendiri ngelihat tuh saya kejang. Setelah beres, besok saya mulai agak sedikit enak gitu kan. Nah, tepat di tanggal saya pertama kali masuk rumah sakit ya, tanggal 28 dong. Saya masuk UGD. Itu sebelumnya saya tuh pengen ke rumah sakit. Jadi jangan apa-apa harus ke misis dulu gitu. Awalnya kan gitu kan. Coba ke rumah sakit dulu gitu. Tapi saya kan nggak bisa ngomong. Akhirnya kan saya kan bisa ngegambar nih. Saya ngegambar tuh. Saya ngegambar rumah sakit. Tapi pakai garis ke kakak saya. Saya pengen kesini gitu. Jadi saya pengen kesini gitu. Nah, setelah dari situ kan tepat di tahun 2024 kemarin, tanggal 28 saya masuk rumah sakit nih, ya kan. Mulai nih dari kakak ipar saya nih mengantarkan saya, ya kasarnya baik lah, mengantarkan saya ngambil rujukan ke sana, ngambil rujukan ke sini. Karena kan waktu itu posisi emang keuangan lagi benar-benar di bawah, jadi otomatis ngambil BPJS kan. Ketika BPJS udah mulai diurus administrasinya sama kakak saya gitu, kakak ipar saya, itu saya disuruh masuk ke rumah sakit gitu, harus masuk ke UGD karena gitu. Gitu kan. Nah sebelum itu tuh kan saya ke rumah sakit nih, tapi bukan ke rumah sakit besar dulu nih. Jadi urutan rumah sakit saya itu rumah sakit yang kalau di Paskes tingkat 2 lah, fasilitas kesehatan tingkat 2 dulu kan. Itu kata dokter, ini kayaknya ada sesuatu deh di kepalanya katanya gitu awalnya. Ada sesuatu nih di kepalanya gitu kan. Nah, ini saya harus rujuk nih ke rumah sakit besar gitu kan. Dirujuklah tuh ke rumah sakit besar di Kota Bandung. Tapi yang saya anehnya adalah yang tadi saya harusnya agak enak lagi, kok ini tiba-tiba jadi gak enak lagi badannya. Terus kayak ada yang ngikutin kak. Jadi kalau orang tuh kalau ngeliatin kayak ada yang ngikutin kan. Saya lihat ke belakang gitu. Posisi itu rumah sakit waktu saya sebelum saya dirujuk ke rumah sakit besar, itu rumah sakitnya kan udah sepi kan, jadi saya tuh pasien terakhir. Jadi, otomatis kan lorong tuh kan sepi gitu. Terus lampu udah mulai pada mati gitu kan, kayak yang ngeliatin aja di pojokan tuh. Nah kan jadi si jendela dindingnya itu jendela ya di rumah sakit itu, jadi kelihatan ke arah parkiran motor. Itu di parkiran kayak ada ya itu sosok yang hitam itu. Cuma mukanya masih sama, cuman udah ngebentuk badan tapi mukanya samar. Sosok itu gitu. Nah setelah dari situ, setelah perjalanan dari rumah sakit pertama ke rumah sakit utama itu, sama kakak ipar saya tuh pakai motor, masih ingat pakai motor malam-malam itu jam 9:30. Jam 9:30 saya diantarin ke rumah sakit utama ke UGD. Itu posisi emang saya nggak bisa sama sekali ngerasain telapak kaki. Telapak kaki itu kayak mati aja. Saya tuh kayak ngelayang gitu. Maksudnya nggak bisa ngerasain jalan? Nggak bisa ngerasain. Bahkan ditusuk jarum pun nggak sakit. Sampai berdarah pun nggak sakit. Waktu itu. Nah, setelah dari situ, kebetulan nih, jadi gini. Sahabat saya tuh menghubungi guru lah dikatakan. Atau orang bisa gitu. Dan orang bisa ini ada guru saya juga gitu. Nah, si guru saya ini sebelumnya udah ngasih petunjuk ke saya gitu. Awalnya.
Sebelum jauh-jauh setelah bapak saya meninggal nih ya, sebelum saya kena kejadian 3 hari itu kan, jadi guru itu ngasih petunjuk ke saya bahwa ada sesuatu yang emang jadi tanda tanya di keluarga kamu katanya. Dari tadi itu ada satu sosok yang ngikutin dari belakang gitu katanya. Sosok ini yang tadi itu yang hitam itu loh, yang itu. Akhirnya dilakukanlah mediasi dengan guru saya, ditarik itu sosok. Ditarik itu sosok, berat sekali kan di situ. Tahu kan, jadi kan sebelum tarik itu kita nyediain kopi, terus asbak rokok. Asbak rokok itu dari beling. Tahu nggak kalau kita tarik apa? Asbak rokoknya pecah. Tahu kan asbak rokok yang gede, yang tebel? Iya. Masa sama rokok pecah? Sama rokok? Rokok. Itu cuma ada rokok doang. Rokok orang tua zaman dulu. Pecah itu. Seriusan? Masuk. Ketika itu masuk ke guru saya. Saya ke guru saya. Dan tahu nggak, si sosok ini ketika masuk ke dalam tubuh guru aku bilangnya apa? Dia bilangnya, saya nagih janji bapak kamu. Oke. Kamu Asep. Masih belum paham nih gue nih. Oke, terus. Kamu Asep. Kamu Asep ke aku. Nunjuk, kamu Asep. Saya sampai, kok Asep gitu kan. Bapak kamu udah lama nggak ngasih sesuatu ke saya. Suaranya agak sedikit, wah, kalau dikatakan merinding sebenarnya. Itu dalam mediasi itu seperti itu. Bapak kamu yang mengorbankan kamu, Asep. Bapak kamu yang mengorbankan kamu. Itu sampai 3 kali diulang. Hutang dibayar nyawa. Bapak kamu nggak ada, kamu juga harus nggak ada, Asep. Jadi ngomonginnya Asep. Nah, oke, tahan dulu kan ini ya. Setelah itu kan masuk rumah sakit, dianterin lah tuh. Ketika perjalanan selama ke rumah sakit, otomatis nih kan di perjalanan ke rumah sakit utama tuh jalan tuh sepi nih. Itu kayak saya tuh diikutin, kayak ada yang apa ya, yang terbang di atas kepala itu, tapi kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak kepakan sayap, Kak. Jadi sepanjang perjalanan tuh kan kosong tuh jam 9:30 tuh, jadi jalannya lewat jalan tikus kan, kakak ipar tuh lewat jalan tikus. Naik apa nih? Naik motor. Oh, oke. Posisi saya lagi bingung dan posisi entahlah gimana kalau dikatakan gitu kan. Masuklah UGD. Setelah masuk UGD, ditanganin kan sama dokternya cepat. Pakai kasur yang didorong itu kan. Saya dibawa tuh. Posisi UGD-nya itu adalah saya dibawa ke paling pojok, Kak. Jadi masuk rumah UGD itu saya dipasukkan ke paling pojok. Nah, setelah di paling pojok ini tuh kakak saya ngurusin administrasi dulu. Ngurusin administrasi, saya diam. Saya ingat posisinya itu adalah diam dan emang nggak bisa gerak sama sekali, badan lemes, ini nggak kerasa. Saya lihat ke atas kiri kanan gitu, kayak ini orang apa bukan gitu. Karena saya posisinya masih tetap kebuka mata batin. Jadi banyak kayak saya ngeliat ke kiri kanan itu ada kepala, ke sebelah kanan ini ada ini. Jadi kayak tuh perasaan tuh kecampur aduk, Kak. Udah sakit terus posisinya kebuka mata batin gimana sih gitu. Apalagi rumah sakit loh. Ini bukan sugesti nih ya? Bukan. Jadi kayak bisa dikatakan ini tuh kayak, kalau aku pribadi yang mikirnya, ini aku matilah sekalian gitu. Karena kalau ngeliat kayak gitu kayak udah, aduh apa sih gitu. Ini orang asli atau bukan gitu. Oke. Gitu kan. Ketika dokter datang aja ini dokter asli atau bukan. Tapi berpikir seperti itu. Itulah ceritanya dokter, singkat cerita dokter tuh memeriksakan dari awal. Dari awal mula tes darah, terus mulai dimasukin ini. Itu gak kerasa sakit sama sekali, Kak. Even ditusuk sama jarum pun itu aku gak kerasa sama sekali apa-apa. Sakit tuh badan kayak udah mati rasa. Bahkan ada satu momen dimana ketika ditetesin satu obat mata itu gak kerasa perih. Katanya kalau orang lain tuh perih ya, tapi kalau aku gak kerasa apapun. Dibawalah tuh ke ruang scan. Ronsen gitu ya kalau nggak salah. Dibawalah ke ruang scan. Posisi lihat ke atas. Itu saya ngelihat ada bayang-bayang kayak kok ada kabut-kabut hitam nih ruangan gitu. Takutnya kebakaran gitu. Ini kebakaran atau apa nih di ruangan gitu ya. Tapi nggak ada bau asap. Tiba-tiba ngelewat aja dalam pandangan. Ini apa kabut hitam gitu ya.
udah nggak terlalu dipikirin kan, karena emang posisinya emang benar-benar udah badan aku kayak gini gitu. Nah setelah beres scan dikeluarkan tuh sama suster kan, bahwa tapi posisinya diletakkannya beda nih kan. Jadi kan kalau tadi posisinya sebelah sini di ujung, tapi sekarang paling ujung dekat tempat tabung oksigen dan ke arah lorong. Jadi posisi saya gini, saya ngeliat ke arah lorong kan gini. Dan ini tuh si kasur agak diangkat ke sini kan. Nah, saya tuh lihat ke satu lorong itu sampai gini. Tahu nggak apa? Apa? Sosok yang itu dengan wujud yang beda. Sosok hitam itu kan awalnya mulai dari bayangan, terus sosok menunjukkan wajah dengan separuh bayal lah kasarnya, cuma mukanya sama. Sekarang menunjukkan muka di lorong. Tahu gak posisinya apa Kak? Dia ada sayapnya, kayak sayap kelelawar. Mukanya muka bapak, muka orang tua, tapi ada tanduknya kayak domba Kak. Aku sampai gini, ini sugesti bukan sih gitu kan? Tapi itu kayak nyata. Dan anehnya itu adalah kalau itu orang cosplay atau misalkan orang itu mungkin bawahnya itu berasap Kak. Jadi ini atas padat, atasnya bawahnya asap dan terawang. Maksudnya tembus pandang gitu? Tembus pandang bawahnya tapi asap gitu. Dan itu masih ada di lorong itu, masih ada lalu lalang orang ditembus gitu. Paham kan? Misalkan kalau kayak hologram gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oke. Itu hari pertama. Ada tanda-tanda nih. Gitu kan. Nah, setelah dari situ dibawalah saya ke ruangan. Udah dapat kamar nih. Dapat kamar itu jam 11 malam. Mau ke setengah 12. Sepanjang perjalanan lorong nih. Jorong kan. Saya udah mulai. Itu lorong udah sepi Kak di rumah sakit itu. Jadi ini kan salah satu rumah sakit terbesar di kota Bandung. Yang emang rumah sakit pusat. Oke. Mungkin orang-orang udah pada kenal kan. Ini rumah sakit juga dulu sering diceritakan tempat zaman Belanda, angker emang iya. Sepanjang jalan lorong itu saya tuh posisi emang ke atas itu saya kan melihat kiri kanan kan. Itu banyak sekali tuh Kak teriakan-teriakan. Yang minta tolong. Yang ikut saya gitu kan. Kamu itu ke telinga Kak. Jadi rasa pengen nutup telinga tuh ada, cuma tangan lemas, gak bisa bergerak badan tuh. Dibawalah masuk sama kakak ipar saya tuh. Hari pertama kan masuk ke rumah sakit. Nah masuk ke rumah sakit naik lift. Nah pas ketika masuk ke ruangan itu saya dimasukkan ke dalam ruangan. Tapi paling pojok Kak. Paling pojok banget ruangannya itu. Kalau dari ruang pintu utama tuh ke pojok tuh jauh banget lah. Lewatin 5 ruangan. Jauh banget pojok. Dan itu adalah gedung tua Kak. Gedungnya udah lama. Karena kalau yang lain tuh gedungnya baru-baru tuh. Ada yang direnovasi rumah sakit itu kan. Cuman ini saya gedungnya gedung udah lama gitu. Gedung pertama kali rumah sakit itu berdiri. Nah, oke nih kita lanjut ke hari pertama. Nah, jadi di sini tuh saya menceritakannya adalah ini adalah teror pertama di rumah sakit selama 14 hari. Oke. Dengan case yang berbeda-beda gitu. Ya, ini di hari pertama dulu Kak. Jadi gini nih. Jadi setelah kemunculan sosok asli itu datang, yang tadi saya bilang itu sosok hitam itu ya. Di hari pertama itu yang mengalami itu adalah kakak ipar saya. Kakak ipar saya bilang seperti ini, tadi ada darah ya, ada darah. Darah di mana? Saya bilang gitu. Saya masih ngomong tapi udah bisa ngomong tapi posisinya masih gagu. Darah di mana? Dan itu saya ingat ngomong tuh masih kayak orang cadel, huruf R aja nggak bisa. Karena lidah saya tuh udah mati rasa, nggak bisa bergerak waktu itu. Waktu hari pertama tuh nggak bisa gerak dulu lidah kan. Darah di mana? Darah di mana? Itu di bawah ini sampai manggil OB security gitu kan, sama OB sama security darah apa? Pas dicek tuh nggak ada Kak. Di mana? Di bawah darah ranjang ranjang tempat tidur aku tuh. Di kolong. Di kolong katanya ada darah. Itu kakak ipar saya ngeliat banyak katanya genangan darah. Itu yang pertama. Waktu saya ngerasa ngejum kok bau amis gitu. Apakah di sebelah gitu kan yang banyak darah atau gimana, aku nggak tahu gitu. Itu hari pertama saya masuk rumah sakit itu kayak benar-benar teror darah dulu Kak. Jadi darah itu wangi-wangi anyir itu udah mulai kecium. Tapi saya berpikir ini rumah sakit gitu. Karena mungkin ada yang penyakitnya ada darahnya juga atau gimana kan saya kurang tahu gitu kan. Atau mungkin ada yang kecelakaan atau gimana kan saya kurang tahu juga di situ kan.
Nah itu di hari pertama berjalan tuh bau anyir dulu Kak. Yang pertama kali di hari pertama itu. Nah ini lanjut ke hari kedua Kak. Hari kedua tuh dimana itu saya udah mulai agak enak untuk berbicara. Jadi udah mulai enak berbicara, cuman badan masih lemas. Jadi cuman badan doang yang bisa gerakin, tapi ngomong udah bisa. Nah di sini nih saya ngalamin yang namanya tindihan gitu. Tapi sama kayak sleep paralysis lagi. Tapi itu yang nindihin tuh anak kecil Kak. Loncat-loncat di atas ranjang. Sampai suster bilang gini, Pak mohon maaf jangan goyang-goyangin ranjang. Kan saya nggak goyang-goyangin ranjang. Oh ini ada susternya? Ada suster yang lagi meriksa di depan Kak. Jadi kan posisinya itu lagi pemeriksaan nih. Itu jam siang kalau nggak salah. Itu kayaknya katanya ranjang aku goyang-goyang. Katanya kok lagi sakit jangan gitu. Tapi kan aku sendiri ngeliat itu ada anak kecil loncat-loncat. Tapi aku nggak bisa ngomong apa. Aku cuma bilang, oh ya maaf gitu. Karena kan nggak mungkin loh aku menceritakan itu ke suster. Sesuatu yang apa aku alami gitu. Nah setelah hari kedua nih, teror anak kecil kan yang kedua. Itu nakal tuh sampai aku nggak bisa tidur semalaman. Itu keliling-keliling anak kecil itu. Kayak ngeganggu gitu. Ya, sampai yang paling parah itu dia mau nyopotin impusan. Saya sampai mikirnya gini, dia anak siapa sih gitu, nakal banget gitu. Karena emang wujudnya manusia, jadi kayak padat gitu. Tapi nggak, bukan kalau rumah sakit kan mikirnya nggak boleh bawa anak kecil. Iya. Saya nggak habis pikir, nggak ini kenapa gitu, udah nggak pikir panjang udah gitu kan. Yang penting kesehatan saya dulu nih gitu kan. Dan ini di hari ketiga Kak. Di hari ketiga tuh sebenarnya tuh mulainya dari subuh. Jadi kan di hari kedua tuh dokter menyarankan coba kamu mandi didampingi sama adik kamu katanya. Atau sama kakak ipar kamu katanya gitu. Subuh-subuh mandi jam 5 aja. Biar menyegarkan area-area saraf katanya gitu kan. Saya coba tuh pas hari ketiga saya udah mulai bisa jalan. Tapi masih agak sedikit ini. Saya jalan tuh ke kamar mandi. Tapi posisi saya ke kamar mandi itu yang saya lihat itu adalah ruangan kosong. Setahu saya tuh sebelum saya bangun tuh ini ruangan ada 3 pasien. 1, 2, sama 3 seberang. Pas saya lihat tuh kayak kosong sepi, nggak ada kehidupan. Dan itu semua ranjang kosong. Nggak ada ranjang sama sekali, ada kain putih. Pas saya mau ke kamar mandi itu Kak, saya pegang, sampai balik lagi loh, saya nggak jadi. Saya udah mulai merinding tuh dari ketiga. Gak bener nih gitu kan kasarnya. Balik lagi, tutup gorden tirai, tidur. Datang ke atas itu jam 1:30 subuh, saya ngebangun adik saya. Dek bangun, pengen minum, gitu kan. Bangun tuh. Pas diminum tiba-tiba ada suara tuh sebelah orang batuk. Nah ini ada orang. Terus tadi saya keluar. Saya berpikir gini, apakah ini rumah sakit saya keluar tirai itu berpindah ke dimensi lain atau gimana gitu. Saya coba berpikir seperti itu kan di hari ketiga. Udah tidur lagi aja, gak akan benar nih. Nah lanjutkan ketika siangnya gak ada kejadian apa-apa karena ada beberapa yang berkunjung kan. Yang besuk lah tuh. Nah di hari keempat nih Kak, lanjut ke hari selanjutnya. Di hari keempat ini tuh sama kasusnya di subuh di hari keempat itu. Tapi saya terbangun itu mendengar suara orang ngaji. Kan di sebelah, jadi ruangan ini di sebelah itu ada musola nih Kak. Ada orang ngaji nih. Terus ada suara azan. Jadi kebetulan posisi kamar saya itu di pojok deket jendela. Jadi jendela ini nggak dikasih tirai. Jadi kayak cuma pakai cat aja gitu setengah. Jadi ke atasnya kelihatan kan. Terus ada saya ngedengar suara azan, terus suara ngaji. Ngaji itu benar-benar kayak enak gitu didengar tuh kayak. Ini orang yang lagi style musik tapi kayak suaranya suara manusia gitu kan. Ah udah subuh nih. Karena kan di situ saya posisinya nggak pegang HP, nggak pegang jam Kak. Jadi nggak tahu jam berapa. Jadi saya tahu jam itu lah ketika adzan subuh. Gitu. Jadi ketika adzan subuh mulai, saya ke kamar mandi, saya mandi. Mandi tuh, mandi air dingin. Kata dokter kan subuh-subuh mandi air dingin. Ketika keluar, ibu-ibu sebelah ngomong, Kak kok mandi jam segini? Katanya. Emang ibu jam berapa? Ini jam 1:30. Ah, tadi kan ada yang ngaji sama adzan. Gak ada kok. Terus tadi, ini aku udah mandi loh. Aku di situ dari jam 1:30 sampai adzan subuh asli tuh nggak tidur. Oke. Terus tadi apa gitu kan? Itu hari keempat. Nah, lanjut ke hari kelima. Hari kelima, ke-6, ke-7 itu terornya sama Kak. Jadi gini,
Itu kasusnya adalah sahabat aku yang sudah nolongin aku tuh sama keluarganya datang kan. Itu mereka yang ngalamin langsung. Sahabat aku ini yang ngalamin. Itu dimana kayak poltergeist, barang-barang bergerak. Hari ke-5, ke-6, ke-7. Apa? Barang-barang bergerak gitu. Kayak poltergeist kayak ini ngegeser sendiri, gelas terbang, buah-buahannya aku di pinggir itu terbang, kue-kue itu terbang. Itu yang aku sering ngalamin. Sampai suster bilang, kamu kalau lagi marah jangan lempar-lempar barang, katanya gitu. Aku bilang, padahal yang aku alamin itu adalah aku ngeliat sendiri kayak udah capek tuh barang kok gerak sendiri gitu, sendok gerak gitu. Nah yang dialamin sama sahabat saya ini adalah, jadi kan posisinya itu mereka tuh kalau berkunjung tuh ada kursi kan, jadi deketin sama tirai sama kursi kasur gitu kan. Nah teman saya duduk tuh, kursinya kan agak satu gitu kan, ya ada ke sini. Tapi ininya pundaknya ke gorden yang buat tutup itu kan. Itu jelas banget kayak ada yang gini, tapi di bawahnya nggak ada yang napak kaki kan. Itu teman aku sampai, siapa? Teman aku itu bilang, tuh nggak ada siapa-siapa. Mereka berdua tuh saling tatap-tatapan. Kalau aku kan udah biasa nih, gitu kan. Ini saling tatap-tatapan gitu mereka berdua. Nggak jadi. Yang tadi niatnya mau nginap, mau ngejaga kursi itu nggak jadi nginap. Sampai keluarga aku pun setelah hari ke-7 itu capek untuk aku pulang ke rumah sakit itu untuk besok. Akhirnya di hari ke-7 sampai hari ke-14 itu saya tuh sendiri di rumah sakit. Nggak ada yang jenguk sama sekali? Nggak ada, paling ngejenguk siang. Kalau malam saya sendiri. Nah, di hari ke-7 sampai hari ke-10 dulu nih kayaknya. Itu mulai ada bayang-bayang orang tua saya muncul. Oke. Orang tua saya muncul, selalu hadir gitu. Kayak ngerasa ada yang ngusapin. Itu jadi kayak udah mulai ada. Tapi yang anehnya itu adalah kok tangannya tuh kayak orang kena penyakit kulit gitu. Kasar. Beda gitu. Gitu kan. Ini kenapa sering ada yang megang-megang gitu. Itu di hari ke-7 sampai ke hari ke-10. Seperti itu. Jadi kayak itu udah ngerasa kayak, aduh ini udah hampir mau 10 hari saya capek nih. Capek banget gitu kayak gini. Udah saya dapat sakit seperti ini gitu di rumah sakit gitu kan. Udah perjalanannya dari awal sampai ke sini tuh kayak bener-bener kayak udahlah gitu. Kalau dalam hidup saya sendiri saya pengennya nyerah gitu. Tapi ada satu hal yang berkata lain gitu. Nah di hari ke-11 ini adalah puncak teror saya di sini. Jadi ini nih, ketika Kak Ipar saya tuh datang di siang hari, tepatnya tuh jam 12:30, dia katanya suruh ini minum. Ini doa dari Pak Ustadz katanya. Saya minum dong, minum. Si aqua ini tuh air minum ini tuh saya minum. Air doa ya? Ya, air doa ini saya minum. Katanya air doa ya. Iya. Saya minum. Tapi saya nggak ngerasain apa-apa. Karena kan saya orangnya agak sedikit sensitif ya. Saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Nah, setelah waktu berjalan, kok tiba-tiba kayak mulai terdengar suara tangisan bayi kan. Setelah lepas maghrib itu posisinya. Kan minum tuh siang nih. Berjalan tuh nggak ada efek apa-apa tuh sampai sore. Nah setelah lepas maghrib tuh tiba-tiba banyak suara tangisan bayi. Itu berisik banget Kak di rumah sakit. Berisik banget. Sampai saya nggak bisa tidur tuh. Karena suruh dokter habis minum obat tuh harus tidur kan. Saya nggak bisa. APA saya tuh posisi sadar itu adalah di rumah sakit tuh sampai jam 10 malam. Nah sampai jam 10 malam karena saya berisik banget tuh suara tangisan bayi. Nah jam 11 tuh tiba-tiba berhenti. Aman nih gitu kan. Tiba-tiba ada bunyi kayak ngegaruk di bawah ranjang. Kenapa? Kasur rumah sakit. Kayak kan besi sama per gitu kan. Kayak ada yang gini-gini nih Kak. Kayak kuku gitu. Saya ngerasa gini. Itu kan posisi saya sendiri Kak. Saya nggak ada yang jaga malam. Saya di situ banyak baca-baca sih. Kayak istighfar gitu kan. Ayat kursi semua saya bacain. Ini hawanya udah beda. Kayak tiba-tiba pengap, lembab, panas. Apa ini? Aku bilangnya gini, ini efek obat gitu kan. Kesannya kan. Ini kok, tapi kayak bukan efek obat gitu. Nah, setelah dari itu, saya coba untuk tidur. Ketika saya baru 1 menit mau tidur, itu tiba-tiba ada bau anyir Kak. Tapi posisinya masih perem mata, itu perem nih. Tapi ada bau anyirnya tuh menyengat banget. Kayak anyir darah, bau besi tapi busuk gitu, mau sedikit-sedikit busuk gitu.
Tahu nggak Kak, aku kebangun tuh sama apa? Ada satu tetesan ke mata sebelah kanan, tapi ke bawahnya nggak ke mata banget, kayak tlak gitu, kayak ada air bocor gitu. Pas saya buka gini mata, ya, kalau saya itu mendingin bener. Apa itu? Itu puncaknya saya ditunjukin sosok itu, sosok yang awal saya di rumah sakit di hari ke-11. Itu muncul dia atau rumah sakit tuh kayak gini Kak. Jadi posisinya tuh agak atas banget. Jadi lampu tuh kalau penerangannya tuh agak remang-remang. Apalagi kan kalau di rumah sakit tuh penerangannya nggak terlalu terang kan. Emang pasien kan nggak boleh terlalu terang kan. Itu posisinya bener-bener kayak lumayan tinggi. Dia di atas Kak. Posisinya kebalik ini. Itu sayapnya lebar. Posisi kebalik. Sosok ini tuh kebalik. Saya nggak bisa gerak. Badan semua tiba-tiba kaku, gak gerak. Saya ngeliat ke atas gini. Saya ngeliat aja gini. Saya tuh dalam hati ngomong, ini apa gitu. Sampai istighfar, baca istighfar tuh gak bisa. Itu posisinya tuh dia menunjukkan sosok aslinya. Yang tadinya awal mula itu dia sosoknya berasap, terus tinggi, hitam, bertanduk, bersayap, terus mukanya masih muka. Sekarang gak dia Kak. Mukanya itu tengkorak Kak. Bertanduk, sayapnya lebar, gak tahu berapa meter, saya kurang tahu itu karena gelap, keliputi sama asap hitam. Itu di tanduk itu darah semua. Tiba-tiba dia balik kepala tuh Kak, suara tulang. Krak. Itu saya ngeliat dia tiba-tiba mulutnya menganga. Maksudnya kebuka gitu? Kebuka, lebar banget. Itu tahu nggak yang di dalam mulutnya apa? Kepala bayi. Hah? Kepala bayi. Di dalam mulutnya? Dalam. Itu lidahnya sampai beberapa cabang itu saya kurang tahu. Saya kebangun oleh suster di situ. Suster bilang saya kejang. Oh. Jadi pandangan beda sudut pandang nih. Iya. Padahal saya lagi posisinya lagi gini, lihat atap. Tapi menurut aku saya dibangun sama suster, kamu kejang. Katanya dikasih suntikan penenang baru aku bangun. Nah, hari ke-12 nih lanjut. Setelah dari terus itu kan itu saya benar-benar kayak ngerasa ini mimpi atau bukan gitu. Sedangkan di sudut pandang suster itu adalah saya kejang. Jadi kayak bergetar gitu. Tremor badan, seluruh badan tuh kayak urgent katanya. Sampai 2 suster saya menangani saya waktu itu katanya. Karena kan gak ada keluarga yang datang, jadi gak tahu nih. Ini kan kata dari suster sama security kan. Di hari ke-12 nih kan. Setelah mengalami kejadian itu, saya tuh masih kecium tuh bau anjirnya kan. Cuman di hari ke-12 ini, saya ngerasain yang namanya kayak saya mau minta tolong itu bukan ke suster atau ke dokter gitu. Terus? Jadi kayak suster bilang, kamu kok bisa sih ganti infus sendiri katanya. Kamu bisa sih katanya pindahin ini sendiri katanya. Oke. Saya bilang kayak gini, bukannya tadi suster ya yang sering ganti. Saya nggak pernah kesini loh, ini saya baru pertama kali ngejenguk bapak katanya. Lah? Itu hari ke-13 tuh. Mulai tuh ada yang mulai kayak, bukan serem tapi lebih ke arah nolong gitu. Tapi itu siapa gitu. Ya kan? Nah, di hari ke-14 itu terakhir nih, kakak ipar saya datang. Tapi dengan mukanya yang emang kaget gitu kan. Nah setelah dari situ, kakak ipar saya tuh katanya ngurusin administrasi kan lama nih. Nah, saya kan diem dulu kan di rumah sakit sambil tiduran. Nah di sini nih kan nih. Jadi kan cek out di rumah sakit itu saya sekitar jam 10 pagi. Jadi kakak saya datang subuh sampai jam 8 pagi itu dia masih ngurusin administrasi. Jadi jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu. Nah saya tuh tidur dulu kan. Di posisi tidur ini saya mengalami namanya flashback. Gimana tuh? Mimpi flashback gitu. Oke. Jadi saya ngelihat dalam mimpi ini tuh saya ngelihat diri saya sendiri. Gini lah, jadi kesannya kayak reveal time, jadi kayak waktu mengulang lagi dari awal tuh dari waktu kecil gitu. Saya ngeliat aku waktu kecil gitu kan. Terus dipindahin slide-nya ke sini gitu. Kayak dipindah-pindah aja gitu si mimpinya ini gitu. Kayak kok kayak gini gitu kan. Nah, ada satu waktu di mana saya ngelihat nih di kejauhan tuh ada orang tua dengan anak muda. Entah mereka mau ngomongin apa tuh dalam mimpi kan saya kurang dengar. Itu saya emang nggak denger apapun dalam mimpi kan.
Setelah dari situ kayak ngeliat diri saya nih, gitu kan, yang dikasih tanda itu, mulai prosesnya tuh dia kayak dirinciin tuh satu persatu kan, dari awal mula tuh mimpi itu ternyata muncul terus kan. Nah pada akhirnya itu adalah ada janji ternyata. Janji yang emang jadi gini, orang tua zaman dulu kayak saya sendiri tuh punya janji ingin kaya, ingin bahagia, kasarnya banyak uang lah gitu. Itu dulu punya usaha katanya, sampai rela melakukan apapun gitu. Akhirnya dia menikah dengan ibu saya. Jadi gini, bapak saya itu punya 2 istri. Gitu. Dia menikah sama istri yang pertama itu anaknya aman, sampai dia punya rumah gede. Jadi dalam mimpi ini tuh menjelaskan bahwa bapak saya yang menikah dengan ibu saya itu adalah tujuannya yaitu menumbuhkan anaknya. Itu dalam mimpi itu jelas. Dan itu ketika tiba-tiba datang ada satu orang kakek-kakek tua, merinding Kak, itu sampai menjelaskan ke saya detail. Itu baru pertama kali saya mendengar di mimpi saya mendengarkan suara kakek-kakek itu. Masih ingat jelas omongannya gini. Itu ada perjalanan hidup kamu. Coba lihat selanjutnya katanya gitu. Lihatin selanjutnya Kak dalam mimpi itu. Ditunjukin kan bahwa bapak saya ternyata ada perjanjian dengan ya perjanjian dengan seperti itulah. Orang tua zaman dulu kan. Dan ternyata nama yang disebutin Asep itu adalah nama saya kecil Kak. Asep. Dan ketika umur 6 bulan saya diganti nama. Karena umur 6 bulan saya meninggal di situ. Udah mau diambil. Ya. Jadi saya masih kakek itu dilihatin. Wah kamu umur 6 bulan tuh mau diambil katanya. Aku ngeliat tuh bayi 6 bulan. Mau diambil, digantilah nama. Diganti namanya sama kakak ipar saya. Jadilah Novan. Yang sekarang? Iya, itu sekarang. Asep ternyata saya waktu kecil. Waktu pertama kali lahir nama saya Asep. Ternyata saya kaget Asep itu siapa. Nah selepas dari situ ditunjukin lagi tuh. Yang ditagih kan Asep nih. Perjanjiannya kan. Kalau dalam perjanjian seperti itu kan. Ternyata bapak saya itu nganut satanik. Waktu zaman mudanya. Masuk komunitas satanik. Semua jawaban ini dapat dari mimpi. Iya, dikasih tahu sama orang tua itu. Saya tahu seorang paham itu orang tua siapa. Dan di sini nih, di slide lagi mimpi ini. Tahu nggak? Saya tuh malam ini mimpi atau nyata gitu. Posisi saya tuh kebangun, tapi posisi kakek masih ada. Tapi nunjukin tangan ke arah mana. Posisi ternyata kakak ipar saya ada di depan posisinya itu. Jadi kayak ini antara mimpi atau enggak nih ya. Di depan banget posisinya itu. Di depan jadi kamar mandi jendela berdiri. Kakek ini nunjukin tangannya ke sana. Ke kakak ipar saya. Bilang apa coba? Pelaku utamanya adalah dia. Dia yang menyuruh bapak kamu untuk menganut agama sesat. Kakak ipar sendiri nih? Kakak ipar sendiri. Dia yang menganut ilmu ajaran sesat. Saya ini antara mimpi dan enggak ya. Jadi kayak sadar dan enggak. Itu emang pasti ngeliat kakak saya. Kakak ipar saya berdiri. Tapi sambil tunjuk-tunjuk sama kakek ini. Dia yang mengajak bapak kamu untuk menumbuhkan kamu. Terus gimana tuh? Saya tiba-tiba tersadar. Benar-benar kayak. Jadi ketika bangun. Posisi saya bangun. Itu benar-benar kayak gak ada siapa-siapa. Kakak ipar saya gak ada di pojokan. Tiba-tiba dia datang bawa administrasi. Bangun bawa administrasi. Padahal bentar lagi pulang, nanti dipanggil lewat pengumuman. Saya pegang tangan kakak saya. Sebenarnya apa yang terjadi? Bilang gitu. Kenapa tiba-tiba bilang seperti itu katanya? Pengen tahu aja.
Jawab yang jujur. Bilang gitu. Dijelasin lah ternyata. Dia sampai tarik napas loh. Jadi ngejelasinnya itu kayak bukan kakak aku. Dia sampai tiba-tiba bang Kerang gini, diginiin. Dan tatapannya tajam. Kayak maaf ya, kayak orang psikopat. Oke. Kakak itu sebenarnya pengen kamu gak ada. Hah? Maksudnya? Pengen aku yang gak ada. Bukan bapak kamu. Kenapa? Karena kamu orang spesial dari lahir, sedangkan kakak berjuang sana sini katanya. Pengen seperti itu. Jadi kakakku tuh sirik, karena aku tuh dari kecil tuh udah dikasih sama yang di atas itu kekuatan spiritual lah. Bisa dikatakan orang bisa juga gitu. Cuma saya gak terlalu mengembangkan gitu karena saya mikirnya adalah ya udah saya ngejalanin hidup saya sekarang gitu sebagai manusia biasa gitu. Jadi dia sirik dari situ Kak. Sirik cuman karena Iya. kelebihan doang? Iya. Jadi dia tuh pengen aku nggak ada. Bahkan yang ternyata selama ini mengirim ilmu-ilmu sihir itu bukan dari orang, dari dia sendiri. Adik saya kena penyakit kulit. Ibu saya meninggal gak wajar. Bapak saya diajak seperti itu. Kecewa berat, asli. Setelah dari cerita dia bercerita seperti itu, dia tiba-tiba naik napas tuh. Nonton, katanya. Apa? Dia kayak nggak seolah-olah dia nggak cerita. Enggak, saya bilang skip. Sakit dari situ Kak, bener. Kecewa berat. Saya berpikir seperti ini. Berarti dia selama ini menolong saya. Di sinilah plot twistnya. Ya saya mengira bapak saya adalah orang yang menumbalkan saya anaknya. Ternyata bapak saya dihasut oleh kakak saya sendiri. Iya. Itu bukan kakak kandung tapi kakak ipar. Terus dugaan awal ini salah ya? Iya. Salah banget itu. Saya di sini ngerasa jujur berdosa dan menyesal banget yang ngerasa ke bapak saya. Jadi kayak ya gimana gitu kan, kayak kok bisa gitu. Kakak ipar yang sirik sama adik ipar gara-gara adik iparnya punya kelebihan tertentu. Iya, paling cuman maksudnya ya cuma seperti itu doang loh. Itu dari situ ceritanya nih pulang kan. Saya nggak ngomong apa-apa. Sebanyak perjalanan dari motor, saya menyimpan rasa kekecewaan sangat berat gitu. Di perjalanan itu saya benar-benar lemas. Ketika saya pulang, saya bilang ke kakak saya nggak mau di sini. Saya pengen langsung berubah jalan aja. Alasannya gitu saya. Pulang nih saya nih ke rumah sahabat saya. Gitu. Kalau istilah zaman dulu kan ada katanya keluarga jadi orang lain jadi keluarga kita. Iya benar. Emang itu ada. Jadi saya nih kembali ke sahabat saya nih. Dan mereka sampai detik ini menolong saya. Dan bahkan guru saya sendiri yang jadi sekarang saya anggap orang tua saya sendiri itu yang menjauhi sosok itu selama di rumah sakit. Oh, oke. Jadi melindungi nih. Iya. Jadi ternyata air doa yang dikasih kakak saya itu bukan air doa. Ternyata? Itu air pemancing. Jadi gini Kak, yang saya ambil adalah ketika di rumah sakit itu ternyata guru saya melindungi saya dari jauh. Jadi kalau dikatakan bisa dikatakan perang batin gitu. Oke. Kakak saya menembak, saling berperang. Makanya kenapa kejadian sama 14 hari teror itu muncul. Karena kan kayak namanya seperti itu tiba-tiba kan kalau energi semakin besar otomatis barang semakin bergerak. Gitu. Dan kejadian itu ya ketika lu di rumah sakit itu nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada. Nggak ada sama siapa-siapa Kak. Jadi kayak benar-benar kayak oke. Makanya setelah dari kejadian itu sampai detik ini pun jujur ya saya emang orangnya itu tidak mau bercerita ke siapapun gitu, karena ini kejadian yang saya alami ini saya korban ya benar-benar emang harus ini dan sahabat saya menyaksikan gitu. Iya. Dan kakak ipar lu masih ada? Masih. Kalau nonton ini gimana?
Kalau nonton ini sih paling ya mungkin juga tahu lah. Gitu. Kenapa saya kecewa sama ini? Enggak, maksudnya nanti bakal ada permasalahan lebih lanjut atau? Oh nggak ada sih. Toh gini ya, sekarang setelah kejadian itu saya juga sempat bercerita karena mungkin ya hukum karma berlaku. Iya. Sampai detik ini kakak saya sakit. Kakak ipar saya dan kakak beda, dikatakan beda bapak itu sakit sekarang. Tapi sekarang? Sampai sekarang masih. Oke. Tabur tuai kak. Kan saya tidak melakukan apa-apa. Iya. Jurus saya di situ hanya ikhlas dan benar-benar udah. Gitu. Iya. Semua itu karena ya takdir yang maha kuasa. Betul. Saya berpikir seperti itu aja. Dan balik lagi ya karma itu pasti berlaku. Betul. Tapi ketika sakit dari Akang maksudnya sempat jenguk atau emang udah dendamnya itu benar-benar udah? Sebenarnya sih kalau untuk dari pas pertama kali sakit itu lebih ke arah emang udah tahu sebenarnya. Cuman aku tuh orangnya lebih ngumpulin dulu data gitu, benar atau enggaknya gitu kan. Tapi di sini kok tiba-tiba banyak muncul nih petunjuk-petunjuk tertentu kan, lewat mimpi lah, lewat buktinya ada seperti itu kan. Nah di sini tuh lebih ke arah kayak mau dendam tapi nggak ada bukti gitu, mau kecewa tapi belum ada nyatanya seperti apa gitu. Tapi sampai akhirnya dia nyerita sendiri. Gitu. Dan akhirnya dia cerita? Iya, yang tadi diceritain itu, yang dia nyerita sendiri ya dia minta maaf katanya. Pas posisi dia sakit atau? Ya, kemarin pas dia tahun kemarin di pertengahan tahun kemarin dia minta maaf. Tapi ya sayangnya sendiri udah kecewa gitu Kak. Ini mengakibatkan. Iya. Jadi sampai sekarang maaf ya, ini ketika dia sakit aja sampai sekarang aku bukannya nggak peduli gitu. Atau aku aja lebih parah dari mereka gitu kemarin. Nah Kang, terus adek lu gimana? Adek aku sekarang dia kerja. Dan juga kemarin sempat cerita udah nggak betah katanya di rumah. Enggak, perihal tentang mengetahui itu semua? Adek saya kebetulan orangnya cuek ya. Jadi kayak udah tahu adek saya gitu. Karena adek saya tuh orangnya tuh emang cuek dan emang benar-benar fokus sama hidup dia gitu. Dia udah tahu sebenarnya. Gak mau permasalahin. Gak mau permasalahin. Dia tahu. Tapi dia sebenarnya tahu sakit hati dia. Sama. Maksudnya orang tua. Iya. Sama dia juga sakit hati. Tapi dia orangnya pendiam. Tapi dia tuh berani cerita sama saya aja. Wah. Nih. Gue juga gak bisa, maksudnya gak bisa komen apa-apa lu dengan kisah kejadian lu yang benar-benar seperti ini. Dan ya penonton semua juga pasti wah bakal ya kesal sendiri lah. Ya setiap manusia pasti punya emosional itu masing-masing. Iya, maksudnya berbeda-beda gitu. Betul. Ada yang menggebu-gebu, ada yang ya udah lah. Ya, stabil biasa udah gitu. Pasrah ikhlas udah. Iya. Oke nih, Kang Novan. Di sini beberapa pertanyaan yang pengen gue sampaikan ini Kang. Ketika Kang Novan ini masuk ke rumah sakit, itu kan pasti ada gejala, diagnosa dan segala macem lah. Iya. Dan Kang Novan tadi menceritakan tuh 14 hari di rumah sakit. Betul. Itu kenapa? Jadi gini, awalnya itu kan gejalanya kejang. Kalau di dalam dunia medis itu bilangnya kejang vokal ya. Jadi kejang setengah sadar gitu, tapi sebagian sadar gitu kan. Nah setelah 3 hari hasil lab, jadi kan dicek dulu tuh mulai dari ronsen, cek darah semua. Ternyata ada tumor tokso di otak sebelah kiri. Oh, yang ada sesuatu di otak kiri. Katanya waktu bilang tadi kan ada dokter yang bilang ada ini kayak sesuatu nih di otak sebelah kiri itu tumor tokso, ukurannya 4,9 cm itu. Dan dokter tuh berkata ini udah pasrah, udah nggak bisa apa-apa ini. Kalau dalam medis itu kayak bahkan dokter sampai menyarankan untuk kalau operasi ya kamu resikonya buta sama lumpuh. Kalau kamu kemo katanya ya kamu resikonya kulit kering, rambut rontok. Saya nggak ada pilihan lain kan. Ya udah saya berpasrah di situ waktu itu. Itu diagnosa dokter gitu. Jadi udah ada hasil scannya ternyata ada itu. Cuma yang jadi pertanyaannya itu adalah kenapa ini bisa masuk gitu. Dan sekarang gimana? Masih? Sekarang untuk sekarang alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu. Karena pengobatan berjalan, terapi berjalan. Terapinya nggak bukan terapi yang di rumah sakit ya. Jadi terapi yang emang adalah terapi khususnya gitu kan. Yang sekarang tuh malah dokter bertanya, ini kok harusnya kamu pengobatan tuh harusnya ya sekitar 3-4 tahun nih gitu. Untuk penyembuhan? Penyembuhan.
Karena kan yang namanya tumor di otak tuh nggak bisa setahun 2 tahun katanya gitu. Tapi kini kamu berkembang dengan cepat gitu. Bahkan 6 bulan deh, 6 bulan kalau nggak salah 6 bulan setelah di rumah sakit itu mulai agak enak sampai bilang dokter kenapa kamu kesini check up sendiri katanya. Kontrol sendiri kemana-mana kontrol sendiri aku. Sampai sebenarnya aku kan nggak boleh bawa motor ya, nggak boleh bawa motor karena kan aku ada epilepsinya. Yang tadi kejang itu kan. Iya. Jadi kan nggak boleh bawa motor sendiri, terus karena kelihatan cahaya nggak boleh. Tapi karena aku orangnya semenjak kecewa dari situ ya udah sendiri gitu. Dan nggak menceritakan ke dokter. Nggak menceritakan. Nah ketika udah diizinkan pulang, itu gimana tuh? Maksudnya kok bisanya diizinkan pulang? Jadi gini, diizinkan pulang tuh katanya ya karena emang entahlah gitu kan, cuma kalau dari rumah sakitnya dibilang pulang karena udah agak membaik gitu. Tapi yang saya rasakan masih belum sih waktu itu kan. Cuma mungkin dokter menyarankan pengobatan dulu di rumah. Tapi nggak nyampe operasi kan dulu? Nggak nyampe, saya nolak. Kalau tuh ada tanda tangan saya nggak mau. Berarti cuma obat doang konsumsi? Obat. Dan herbal lah kayak gitu. Wah, Kang, ini suatu pengalaman yang bener-bener ya nggak bisa dilupain sih Kang. Nah iya, nggak bisa. Pahit banget ini. Ya gue kalau misalnya ada di posisi lu nih, ini pasti satu ya, gue bakal dendam gak sih? Kaipan. Itu dia. Iya. Apalagi ya penonton mungkin yang nonton kisah ini mungkin juga ada pendapat yang berbeda. Iya. Makanya kenapa dari Kang Novan sama adanya ini maksudnya kok cuma diem aja gitu, maksudnya nggak bertindak gitu. Ya, beraction atau gimana kan. Iya. Mungkin karena gini sih, kalau aku pribadi ngikutin sifatnya almarhum mama. Yang selalu lapang, ikhlas udah gitu. Meski mau sakitin dan segala macam. udah. Sampai meninggal pun juga udah. Iya, udah. Bahkan mama saya ketika meninggal tuh banyak yang sayang ternyata. Banyak yang datang. Dan aku nggak tahu orang tuh siapa aja gitu. Oke. Karena saking bener-bener, ya itu dia. Iya. Padahal sifat asli saya itu sebenarnya pendendam ya. Sifat asli saya itu sebenarnya pendendam. Cuman karena ada sisi lain dari seorang ibu ya. Bakal luluh lah ya. Iya, bakal gitu. ya kayak mengikutin gitu ya. Mesti sampai sekarang masih ada lah sedikit-sedikit gitu. Oke nih Kang Novan, terima kasih nih untuk Sama-sama, ceritanya Kak. dan mau membagikan sebuah kisah ini benar-benar. Wah kalian bisa nilai sendiri lah kisah ini ya seperti apa. Ya. Oke, Kang sebelum mengakhiri cerita punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang ada di rumah tentang kisah dari Akang? Oke. Pesan sih paling cuma gini aja sih ya. Orang yang kita sayang tuh belum tentu itu orang yang benar-benar ibaratnya itu yang tulus sama kita gitu. Ternyata orang yang disangka-sangka itu dia. Orang yang kita sayang yang nusuk dari belakang. Ternyata ada sesuatu yang di belakang. Iya. Ternyata ada niat baik. Itu bukan untuk mengangkat hati kita menjadi lebih baik gitu. Ternyata ada sesuatu gitu. Iya, yang diinginkan ya. Iya. Padahal sebenarnya sepele nggak sih, cuman Iya sebenarnya hanya sepele. Kalau dibilang katanya asalnya sepele sih. Cuman ya itu balik lagi gitu. Iya. Kadang kan yang orang tuh dengki iri sama orang tuh ya hal sepele pun bisa aja gitu. Iya bisa menjadi luas ya. Betul. Seperti ya, yang terjadi seperti ini ya. Betul. Oke Kang, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Gua Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.